Salam, semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, renungan kita berjudul Menerima yang Lemah. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-15, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Pada bulan Februari 2022, Presiden Makedonia Utara, Stevo Pendarovski, melakukan aksi luar biasa yang mengejutkan dunia. Ia menemani Embla Ademi, seorang gadis berusia 11 tahun yang mengidap Down syndrome, berjalan menuju sekolah dasar Endisto di kota Gostivar, Makedonia Utara. Langkah ini diambil oleh Pendarovski setelah Embla menjadi korban perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan para orang tua murid pun ikut menolak Embla. Embla harus memulai semester kedua dengan keterlambatan karena beberapa orang tua siswa lainnya menulis petisi yang menuntut agar anak-anak mereka tidak bersekolah bersama Embla. Mereka beralasan bahwa akan ada gangguan dalam proses belajar mengajar dan perilaku agresif yang dikaitkan dengan kondisi Embla. Petisi ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan lembaga terkait, termasuk Ombudsman dan Komisi Perlindungan Terhadap Diskriminasi yang membuka prosedur penyelidikan terhadap kasus ini. Karena itulah sebagai bentuk solidaritas dan dukungannya, Presiden Pendarovski langsung turun tangan. Ia mengunjungi keluarga Embla dan sekolah Endisto pada 7 Februari 2022. Dalam kunjungannya, Presiden Pendarovski berbicara dengan orang tua Embla mengenai tantangan yang mereka hadapi sehari-hari dan menekankan pentingnya inklusi sosial serta penerimaan terhadap perbedaan. Ia juga menegaskan bahwa perilaku yang merugikan hak-hak anak, terutama anak-anak dengan perkembangan yang lambat, tidak dapat diterima. Langkah Presiden Pendarovski ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya solidaritas sosial dan penghormatan terhadap mereka yang lemah. Ia menekankan bahwa setiap anak berhak menikmati pendidikan yang setara dan merasa diterima di lingkungan sekolah. Aksi ini juga bertujuan untuk menunjukkan empati dan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari perundungan. Tindakan Presiden Makedonia Utara ini patut kita teladani sebagai contoh seorang pemimpin yang punya empati kepada orang-orang yang dianggap lemah dan berbeda. Itulah juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai seorang pemimpin rohani. Ia menekankan pentingnya kebersamaan, penghargaan terhadap perbedaan, dan saling tolong-menolong di antara jemaat. Kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus mengajarkan agar mereka yang kuat di tengah jemaat mau menolong mereka yang lemah. Jemaat jangan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Yang dimaksud Rasul Paulus dengan yang kuat di sini adalah mereka yang memiliki iman yang kuat, yang punya pemahaman yang baik tentang firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan contoh cara hidup Tuhan Yesus untuk diteladani. Menurut Rasul Paulus, Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Hal seperti inilah yang harus kita lakukan. Kata-kata bijak.
Puncak karakter seseorang adalah ketika dia mampu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Bapa, ajar aku agar tidak hanya memikirkan kepentinganku sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain di sekitarku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.